mengupas tentang kewawasan kebangsaan dan Pancasila. Nanti ibu-ibu pulang dari sini ingat negara Indonesia itu ada 4 pilar kebangsaan yang harus diingat sama ibu-ibu, sama kita semua. Satu, ibaratnya atapnya ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pondasinya rumah ini adalah Pancasila. Tiangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Temboknya Bhinneka Tunggal Ika. Itu makrokosmos atau besar atau jagat raya ini atau Indonesia. Kemudian ditarik ke dalam diri kita, Bu. Saya harus ingat 4 pilar kebangsaan, 4 pilar MPR RI. Kepala saya adalah NKRI. Dikecilin. Kemudian kaki saya adalah Pancasila, pondasi. Badan saya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Hati saya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Harus diingat itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau selalu membawa 4 pilar kebangsaan, hidup di Indonesia dimanapun aman dan nyaman. Karena itu modal kita dimanapun tempat berada, bawa itu. Kita kupas mulai dari Pancasila. Pancasila, semua orang udah tahu, Bu. Dari kecil kita sudah nyebutin. Tapi masuk ke dalam diri kita praktek udah belum? Enggak semua, belum tentu semua tahu. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan. Ke pasar kita pergi ke pasar, ke Cikupa pergi ke Cikupa, ke Baraja pergi ke Baraja. Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita pergi ke Tuhan. Bukan berarti meninggal dulu baru pergi ke Tuhan. Kita pergi ke Tuhan. Yang mana yang pergi ke Tuhan? Ini. Pikiran kita selalu mengarah ke Tuhan. Ingat Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Hati kita selalu ingat Tuhan yang Maha Esa. Masalahnya udah benar belum kita kenal Tuhan. Orang ditanyain, sholat enggak? Sholat. Untuk apa? Mendekatkan diri sama Allah. Udah tahu belum? Udah kenal belum sama Allah? Allah di mana? Allah itu siapa? Ada yang bilang jangan belajar itu. Loh, kok jangan belajar Allah? Ya harus dipelajari, Tuhan pelajarin. Karena negara kita sudah mengingatkan kepada kita. Kita harus bertuhan. Jadi Pancasila itu jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. 6 agama itu boleh di Indonesia dan ditambah 1 aliran keyakinan atau kepercayaan. Dibelah lagi menjadi banyak lagi. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Protestan. Satunya Katolik ya, udah 6 Katolik. Nah, 6 agama itu jawabannya ya Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya berani bilang, Tuhan yang Maha Esa itu hanya 1. Kemudian agama kenapa banyak? Karena agama itu adalah jalan menuju Tuhan yang Maha Esa. Berarti ibadah dan cara nyebutnya yang beda, tapi tujuannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian setelah seseorang kenal Tuhan, Bu, dia akan selalu membawa kasih sayang. Ini agak senyum sedikit, agak senyum. Jadi yang saya maksud di sini, kita semua harus benar-benar mengenali Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu di mana? Kata Iblis, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Betul nggak? Ada di sini. Tapi berarti bukan tempatnya di sini. Di sini di hati kita merasakan kita itu dilihat Tuhan gitu loh. Siapa yang bisa melihat dirinya, ia merasakan dilihat Tuhan. Siapa yang merasakan, yang bisa mengawasi dirinya, ia merasakan dilihat Tuhan. Ini harus, Bu. Ini tolong sabar sebentar, paling saya 30 menit, Bu. Tapi poinnya nyampe ya, poinnya dapat. Jadi seseorang harus sadar dan menyadari dimanapun tempat berada itu diawasin Tuhan. Di sini, di hati kita. Dan saat kenal Tuhan itu, Bu, harus kenal dirinya sendiri. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya.
Siapa kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Sebelum kenal diri kita harus kenal hati kita. Kenali hatimu, maka engkau kenal dirimu, maka kenal Tuhanmu. Ini memang suasananya agak apa sedikit, mohon maaf, belum semua tersenyum, sabar. Ya. Nah, seseorang yang sudah mengenali Tuhan itu, kalau di Al-Quran itu alamat Tuhan, Bu. Nanti matengnya nggak di sini, Bu. Saya hanya menyampaikan mancing aja. Matengnya nanti sama kiai, sama ustadz, sama di rumah atau lihat YouTube saya. Saya nggak bohong. Siapa yang kenal Tuhannya, hidupnya dijamin Tuhan. Kenal Tuhan kok pasti hidup dijamin Tuhan. Apapun dia safety and healthy. Surat Qaf ayat 16, Bu. Boleh dicatat. Ini alamat Tuhan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini alamat Tuhan. Surat Qaf ayat 16. Kata Tuhan gini, kami jadikan manusia, kami tahu bisikan hatinya, kami tidak jauh kepadanya daripada urat leher atau urat nadi. Tuhan di sini enggak, Tuhan di sini enggak. Di mana? Di sini. Kalau nggak percaya, nanti ibu merenung di rumah, merem duduk habis sholat, merasakan di hatinya, dirasa-rasakan. Saya dilihat Tuhan, saya didengar Tuhan. Dimanapun tempat berada, saya dilihat Tuhan, saya didengar Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak jauh dari kita. Kalau orang Jawa bilang, aku dekat, engkau dekat. Kalau orang Jawa kata bimbo, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh, kata minggu itu. Atau bimecat Tuhan di antara kita. Jadi nggak jauh dari kita. Tuhan melihat kita, Tuhan melihat di sini harus merasakan. Syaratnya hatinya harus bersih, pikirannya harus jernih. Itu saya hanya mancing aja. Mau mancing. Setelah ini PR saya sebelum meninggal, sebelum kembali ke Allah harus kenal Tuhan saya. Tuhan nggak jauh dari kita, melihat kita, mendengar kita, ngawasin kita. Setelah ibu bapak sekalian kenal Tuhannya, kemudian yang kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul kan? Pokoknya harus kenal Tuhan lah saya gitu. Nanti cara ngupasnya panjang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua orang udah tahu bu Pancasila itu, cuman katanya nggak semua. Kita ini kepada manusia udah ada belum? Dosa sama manusia harus koreksi sendiri, introspeksi sendiri, namanya ngaji dulu, ngaji diri. Kalau ibu bapak pengen adil kepada yang lain, terutama yang dipraktekkan adil kepada ibunya dulu. Kalau saya suami, saya harus adil kepada ibu saya, ibu kandung saya. Yang kedua, adil kepada istri saya. Syaratnya bu, keadilan akan mendapatkan dari Allah itu kalau kita adil sama. Kalau ditanyakan gini, kamu udah mendapatkan keadilan dari Tuhan belum? Ya belum sih. Ya kamu belum adil sama ibu kamu. Kalau saya adil dengan ibu saya, yakin saya mendapatkan keadilan dari Allah. Kemudian istri berbakti sama suami. Yang penting itu aja fokusnya bu. Kalau ibu mau mendapatkan keadilan dan beradab dari seluruh alam, dari seluruh Tuhan Yang Maha Kuasa, suami harus berbakti sama ibu, istri harus berbakti sama suami. Ini yang harus digarisbawahi. Setelah dua poin itu nggak ada masalah, yakin kehidupan kita akan makmur seperti ada di surganya dunia. Karena saya membuktikan setelah saya berbakti sama ibu saya adil sama ibu saya banyak mendapatkan keadilan dari manapun. Dan kemudian istri harus berbakti sama suami. Yang jadi masalah di masyarakat begini, riset di masyarakat, yang istriku izinkan aku berbakti sama ibuku. Ini kebanyakan orang nggak di sini, mudah-mudahan nggak ada. Di sini mah semua jempol dua ya. Pasti bilang begini, wah buat sendiri aja kurang, buat sendiri aja masih masalah, masih kurang. Justru ini buat sendiri aja kurang. Yang istriku, kalau saya berbakti sama ibu saya, ngasih duit ibu saya, duit saya nggak akan kurang. Ini perlu bukti. Kalau ada buktinya pasti istri percaya. Tapi yang kedua,
izinkan saya berbakti sama ibu saya yang nanti akan nurun di anak saya. Kalau saya berbakti sama ibu saya yakin anakku nanti soleh atau solehah. Suatu saat akan berbakti sama ibunya, yaitu kamu. Tapi kalau dibalik, kalau engkau nggak mengizinkan aku berbakti sama ibuku, jangan salahkan kalau anakku nanti durhaka sama ibunya, yaitu kamu. Ini istri takut. Benar, ini kisah nyata. Jadi kita yang harus kita pelajari itu semua dari sini mulai. Buktikan, praktekkan. Saya harus berbakti sama ibu saya. Istri harus berbakti sama suami. Datangnya termasuk kekerasan tadi ya, kekerasan, kemuliaan, kesuksesan, kemajuan itu satu itu jangan ada yang ngebahas. Suami berbakti sama ibu, suami berbakti sama ibu itu jangan boleh goyah, harus. Setelah ibu baru bapaknya. Kemudian istri harus berbakti sama suami, harus itu, hukumnya harus. Setelah dua itu nggak ada masalah, yakin tinggal yang lain. Kalau punya utang beres, jangan nyakitin orang, rajin sedekah, itu berikutnya. Terus jujur, sabar, ikhlas, bersyukur, komitmen tanggung jawab, eling dan pasrah. Itu kalau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari akan menemukan surganya dunia. Saya nggak bohong, saya buktikan semuanya. Yakin. Makanya kalau kehidupan kita masalah, kuncinya koreksi diri, introspeksi diri. Jangan pernah nyalain orang lain. Koreksi diri, introspeksi diri. Makanya anak yang masalah, misalnya ada masalah anak kita, jangan dimarahin, dituturi, dinasihati, diarahkan. Kok susah dikasih tahu? Kadang koreksi diri gini, ya itu kecilan saya dulu. Saya dulu seperti anak saya. Koreksi diri terus benahin dari sini. Rubahlah cara berpikirmu, maka duniamu akan berubah. Setelah kita ingat kecilan saya, kecilan kita, kita menjadi sadar. Mau marahin anak nggak jadi. Oh iya, saya dulu waktu kecil juga seperti itu. Kemudian diarahkan, dibina seperti yang dikatakan Bu Sri Hartali tadi. Seperti itu rumusnya. Kemudian kalau istri saya salah, saya juga nggak saya marahin, nggak. Saya koreksi diri pada diri saya. Oh mungkin salah apa ya? Apa saya kurang salah mendidik? Terus apa saya kurang ngasih tahu? Apa belanjanya kurang? Apa saya ada yang salah? Semua kuncinya introspeksi diri, koreksi diri. Kalau semua orang sudah koreksi diri, introspeksi diri, di dunia ini nggak ada masalah, nggak ada yang nyalain orang lain. Bener. Nah setelah ketemu semua di sini, caranya gimana? Caranya sering duduk. Ibu-ibu kalau ada masalah, mau marah itu tarik nafas 7 kali, nggak jadi marah. Yakin? Mau susah berat mau marah. Ingat pesan saya, tarik nafas 7 kali. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sabar. Setelah narik nafas 7 kali kita bisa jadi sabar, nggak jadi marah. Bener, buktikan nanti. Tapi ya kalau bisa jangan gampang marah. Didesain diri kita nggak bisa marah lagi. Diri kita desain saya jangan marah. Saya nggak bisa marah, tapi saya sabar. Jangan enggak ya, jangan berdoa enggak. Jangan berdoa yang tidak. Saya bikin saya tidak marah ya Allah enggak. Ya Allah, saya mohon sabar. Ya Allah, saya mohon ikhlas. Ya Allah, saya mohon pandai bersyukur. Jangan tidak. Berdoa tidak itu kurang bagus. Ya Allah, mohon tidak macet. Itu salah. Kalau berdoa yang positif, ya Allah mohon lancar. Ya Allah mohon sehat. Ya Allah mohon selamat. Kalau ibu sudah meyakini yang dipikirkan, yang diucapkan terjadi, itu nanti terjadi. Makanya setelah seseorang meyakini, kuncinya yakin. Apa yang Anda pikirkan itu sudah dekat. Apa yang Anda pikirkan terjadi. Ibu nggak berani lagi mikir yang jelek, karena takut terjadi. Mikirnya positif aja itu. Always positive thinking. Nah, kalau nggak ada yang mikir apa-apa lagi, udah mikirin Allah aja di sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap detik, tiap waktu. Di hati juga sama. Jangan ada sirik, iri dengki, takabur, dan sombong dipinggirin. Hatinya bersih itu. Setelah nggak ada sirik lagi orang, nggak ada dengki, nggak ada takabur, nggak ada sombong lagi. Di sini diisi. Ya Allah, 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 terus menerus. Nah, antara pikiran dan hati tiap detiknya bunyinya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minimal praktek sehari itu dari 1 menit.
Kalau yang Kristen ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yang Buddha yang monggo, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kembali ke agamanya masing-masing. Karena saya menjaga 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, masalah agama kembali ke masing-masing. Setelah seseorang di sini dan di sini menomorsatukan Tuhan, siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Yakin nggak dulu yakin? Yang apa ibu batin datang. Ya Allah pengen bakso, ada bakso lewat itu, ting 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 ting, bener. Ya Allah pengen bayar utang, ada yang order, bener ini bu, saya nggak bohong. Buktikan SMS saya minggu ini belajar SMS sama Gusti Allah, minggu kemarin. Kalau Mbah Benu, bener kan? Mbah Benu itu kan telepon Allah, yang lebaran minggu, seminggu itu. Sebenarnya bukan telepon dengan telepon ini bu, bukan telepon halo Allah, enggak, dengan ini bersih komunikasi, lu berdoa. Tapi saya 2 minggu ini membuktikan SMS Gusti Allah, bener SMS-nya ada. Waktu itu BCSA sering kosong, saya coba, nanti ada SMS-nya bisa dibuka. Tapi kepada nomor saya sendiri, ya Allah BCA saya kosong, saya mau membayar bank, saya mau membayar anak sekolah, terserah jenengan ya Allah. Itu nomornya nomor saya, tapi saya gituin 2 minggu ini terjawab semua, terserah jenengan ya Allah, engkau akan bayarin. Tiba-tiba dalam hitungan menit ada yang transfer, cing, Masya Allah. Yang kemarin bu, hari kemarin, nanti kalau nggak percaya cek di WA saya ini yang sekarang buat lain. Yang kemarin BCA saya kosong, kemudian saya ngadu, ya Allah saya mau bayar wifi, mau bayar listrik, belum ada, mohon bantu ya Allah, mohon tolong. Sekitar jam agak sorean dikit, 1 jam atau belum ada transferan 400.000 sering buat bayar listrik, ya Allah listrik, buat bayar listrik, ya Allah listriknya sudah, tapi wifi 370 ya Allah nggak cukup, kurang ya Allah. Saya SMS itu jam 6 sore bu, jam 6 sore dapat transferan 7.400.000. Masya Allah, saya buktiin itu. Kemudian ya Allah makasih, padahal saya mintanya untuk wifi aja, tapi engkau transfer 7.400.000. Akhirnya bisa bayar karyawan, bisa bayar wifi, bisa bayar material. Akhirnya yang ada yang sisihkan untuk ibu, harus. Jadi kalau ada transferan ke ibu, ke rekening ibu atau rekening bapaknya, itu kuncinya yang jeng tadi harus ke ibu. Ibarat pohon itu akar yang paling tengah itu bu. Kalau ibu semakin kaya, semakin tinggi, semakin hebat, ada pohon, semakin tinggi pohonnya, anginnya kan semakin kencang. Yang dikuatin akarnya. Akar yang paling tengah adalah akar pada ibu.